Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Jadi sebelum saya menjelaskan makalah saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Muhammad Irwan Julianto. Saya dari kelas Ekonomi 3A. Jadi di video kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Komparasi Konsep Utilitas terhadap Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Jadi di sini sebelum saya melanjutkan pembahasan saya akan membacakan 5 materi inti dari makalah saya. Yang pertama itu teori utilitas, yang kedua teori perilaku konsumen, yang ketiga hukum utilitas dan maslahah, yang keempat landasan filosofi perilaku konsumen, yang kelima persamaan dan perbedaan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Langsung saja di pembahasan pertama, di sini saya akan membahas tentang teori utilitas. Utilitas atau biasa disebut sebagai nilai guna adalah istilah untuk menggambarkan kepuasan konsumen dari proses pengkonsumsian, baik itu mengkonsumsi barang maupun jasa. Pendekatan utilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa harga dan kuantitas barang yang diminta konsumen memiliki hubungan timbal balik. Teori ekonomi konvensional menggambarkan tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu barang atau jasa demi memuaskan keinginannya. Suatu aktivitas ekonomi untuk menghasilkan sesuatu didorong karena adanya kegunaan dari barang tersebut. Manakala suatu barang atau jasa memiliki kegunaan bagi seseorang, maka seseorang itu akan melakukan kegiatan konsumsi dari barang dan jasa tersebut. Utilitas juga menggambarkan nilai guna atas suatu barang. Jadi, suatu barang atau jasa memiliki suatu nilai yang dapat diukur. Sedangkan di dalam ekonomi Islam itu sendiri, kepuasan seseorang terhadap suatu barang digambarkan dalam bentuk kemaslahatan. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya kemaslahatan adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syara. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalur atau sejalan dengan tujuan-tujuan syara, sekalipun hal itu bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Karena konsumsi merupakan suatu dorongan hawa nafsu, maka sudah dapat dipastikan bahwa keinginan manusia untuk mengkonsumsi suatu barang selalu didorong oleh keinginan hawa nafsu. Oleh sebab itulah yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan dari manusia itu sendiri. Parameter kepuasan dalam ekonomi Islam bukan hanya terbatas pada materi saja, tetapi juga bergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal soleh dan ibadah. Konsep nilai guna atau utilitas dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham, konsep nilai guna ini muncul dikarenakan adanya masalah ekonomi berupa kelangkaan, yang dimana kelangkaan ini merupakan ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan yang terbatas. Oleh karena itu, Jeremy Bentham membagi konsep pendekatan dalam nilai guna menjadi dua model pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal, yang dimana pendekatan kardinal ini merupakan suatu pendekatan yang dapat diukur dalam bentuk data kuantitatif, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua yaitu pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal dapat dianalisis dengan menggunakan kurva indiferen, yang dimana kurva indiferen ini merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi antara dua jenis barang yang dikonsumsi yang memberikan tingkat utilitas yang sama. Dan selanjutnya, karakteristik dari kurva indiferen itu ada 3. Yang pertama, grafik berbentuk condong
atau cembung dan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, titik sumbunya tidak saling memotong. Yang ketiga, titik yang berada di sisi kanan paling atas menggambarkan tingkat utilitas yang paling tinggi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Menurut Hannah Arendt, dalam bukunya yang berjudul Consumer Behavior, perilaku konsumen menitik beratkan pada kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi individu. Perilaku konsumen berhubungan dengan alasan dan kondisi yang mempengaruhi pemilihan, pembelian, dan penggunaan barang dan jasa dengan tujuan memuaskan keinginan dan kebutuhan individu itu sendiri. Di sini ada dua faktor determinan yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah unsur internal psikologis yang melekat pada setiap individu konsumen yang terdiri dari kepribadian, sikap, motivasi, pendapatan, serta persepsi. Sedangkan faktor eksternal adalah semua kejadian yang berkembang secara dinamis di sekitar lingkungan kehidupan konsumen, yang dimana faktor eksternal ini meliputi kebudayaan, status sosial, harga barang, dan keluarga. Selain itu juga terdapat dua pembagian perilaku konsumen menurut pertimbangan rasional. Pertama, perilaku konsumen rasional, dan kedua, perilaku konsumen tidak rasional. Yang dimana perilaku rasional meliputi apakah produk tersebut mampu memberikan kegunaan yang optimal atau optimum utility bagi konsumen. Apakah produk tersebut benar-benar dibutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan, mutu produk tersebut terjamin, dan serta harga yang terjangkau sesuai dengan pendapatan yang kita terima. Dan selanjutnya, perilaku tidak rasional meliputi membeli barang hanya tertarik pada iklan, dan membeli karena merek terkenal, membeli karena adanya diskon dan bonus, dan membeli hanya untuk sekedar pamer dan gengsi. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hukum utilitas dan maslahah. Yang pertama, hukum utilitas. Dalam ilmu ekonomi konvensional dikenal adanya hukum mengenai penurunan utilitas marginal atau law of diminishing marginal utility. Hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengkonsumsi suatu barang secara terus-menerus dan diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Pengertian konsumsi di sini bisa dimaknai mengkonsumsi apa saja, termasuk mengkonsumsi waktu luang. Hal ini juga berlaku untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan kepuasan ini bisa dirasakan secara intuitif jika seorang mengkonsumsi barang secara terus-menerus secara berurutan. Hal ini terjadi karena munculnya masalah kebosanan yang seterusnya. Kalau berlanjut akan menjadi kejenuhan yang menyebabkan seorang yang bersangkutan bukannya memberikan dampak yang baik dalam mengkonsumsi, tapi memberikan dampak yang sebaliknya. Selanjutnya yaitu hukum maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang menjadi lebih tinggi atau lebih mulia. Dalam konsep Islam, kita akan mendapatkan kepuasan yang maksimum jika konsumsi kita mengandung kemaslahatan. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah yang tentu saja harus menjadi tujuan dan kegiatan konsumsi seorang muslim. Menurut pandangan seorang konsumen muslim, membelanjakan harta untuk masalah merupakan suatu kebutuhan dalam upaya mencari kepuasan jiwa dan hatinya. Maslahah tidak bersifat kepuasan individualis yang hanya bisa dirasakan oleh seorang individu saja, tapi maslahah bisa dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat lainnya. Dalam konsep utilitas, maslahah bersifat konstan. Maka dengan ini bisa dikatakan bahwa seorang konsumen muslim yang membelanjakan hartanya untuk sedekah tidak akan mengalami kebosanan dalam melakukannya.
dan tidak akan mengalami penurunan seperti halnya dalam kasus utilitas dalam ekonomi konvensional. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang ada, dijelaskan bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang atau jasa yang halal, bermanfaat, baik dan tidak berlebih-lebihan atau secukupnya. Karena tujuan dari mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan maslahah, bukan memaksimalkan kepuasan atau maksimum utility. Dan yang terakhir, di sini saya akan bahas tentang persamaan dan perbedaan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang pertama, di sini saya akan bahas tentang persamaan. Ada dua persamaan dalam perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang pertama dalam hal konsumsi. Keduanya mengartikan sebagai kegiatan menggunakan, mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu barang atau jasa yang tersedia di masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Persamaan yang kedua terdapat pada konsumen, yang dimana ekonomi konvensional dan ekonomi Islam sama-sama diartikan sebagai setiap orang yang melakukan aktivitas ekonomi. Dan selanjutnya di sini saya akan bahas tentang perbedaan dari keduanya. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, terletak pada pandangan manusia terhadap kehidupan dunia. Dalam ekonomi konvensional, memandang bahwa kehidupan dunia merupakan hak mutlak bagi manusia untuk hidup bebas, sesukanya dengan mencapai kepuasan tanpa berpikir bahwa semua yang diperoleh dan digunakan manusia adalah merupakan karunia dari Tuhan. Sedangkan dalam ekonomi Islam memberikan pendapat sebaliknya, yang dimana semua yang kita konsumsi merupakan berasal dari Tuhan. Terletak pada prinsip konsumsi. Dalam tatanan ekonomi konvensional, prinsip yang menjadi pedoman aktivitas ekonomi adalah prinsip freedom atau kebebasan. Yang kedua, self-interest dan materialistis. Sedangkan prinsip dalam ekonomi Islam adalah prinsip yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, seperti melakukan hidup hemat yang merupakan salah satu bentuk dari maslahah dalam berkonsumsi. Yang ketiga, terletak pada motif internal yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan motif eksternal yang lebih bertujuan untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu. Sedangkan perilaku konsumen muslim didorong tidak semata-mata hanya didorong oleh keinginan hawa nafsu saja. Perbedaan yang keempat terletak pada konfigurasi kebutuhan konsumen. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan ditentukan oleh konsep utility, sehingga pembagian kebutuhan tersebut dibagi berdasarkan tingkat intensitas, sifat subjek yang membutuhkan dan waktunya. Perbedaan yang kelima yaitu terletak pada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen konvensional memberikan pandangan bahwa setiap konsumen selalu bersedia membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut berguna serta dapat menambah tingkat kepuasan. Sedangkan dalam teori perilaku konsumen Islam sangat penting adanya pembagian jenis barang antara barang yang haram dan yang haram. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan dari sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa konsep konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan konsep konsumsi pada teori ekonomi konvensional pada umumnya. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi suatu barang dan jasa dapat diukur melalui anggaran seseorang. Semakin besar anggaran atau pendapatan, maka akan semakin besar tingkat konsumsi untuk mencapai kepuasan atau maksimum utility, dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan di dalam konsumsi ekonomi Islam, tujuan utama konsumsinya adalah untuk memaksimalkan maslahah atau kebaikan, bukan memaksimalkan kepuasan atau maksimum utility. Karena dalam konsep konsumsi dalam ekonomi Islam adanya batasan-batasan dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa yang sudah diatur sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis.
dalam berperilaku konsumsi yang dibenarkan dalam ekonomi Islam, di mana tujuan dari setiap konsumsi adalah maslahah dan berkah berupa pahala. Maka konsumen tersebut tidak memberlakukan law of diminishing marginal utility. Sekian itu materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.